Wa yaskutul imamu saktatan aqibal Fatihah. Dan setelah baca Fatihah imam yaskut, teduk, diam dulu adabnya. Setelah membaca Fatihah imam teduk, yaskutu aqibal Fatihah. Jadi jarak antara amin dengan bacaan surat selanjutnya. Apa tujuan ini? Liyathuba ilaihi nafasahu, untuk mengambil nafas. Tendek na tergesa-gesa baca surat. Wa yaqra'al ma'mumul Fatihah fil jahriyah fi hadhihi saktah. Dan ketika diamnya imam antara amin dengan surat selanjutnya, disitulah makmum membaca suratul Fatihah. Karena Fatihah sini masuk ke dalam rukun. Makmum membaca Fatihah di antara diamnya imam. Bagaimana kasus imam nan denarak teduk, setelah amin langsung baca surat. Tetap makmum membaca surat Fatihah. Meskipun kehilangan keutamaan istima' ala sautil imam, kehilangan keutamaan mendengarkan bacaan imam, karena mendahulukan yang rukun. Maka kesalahan ada pada imam. Jadi adabul imamah wal qudwah sini yaitu bersiap-siap, siap jadi imam, siap jadi makmum. Ketika jadi imam, maka berikan waktu bagi makmum untuk membaca surat Fatihah. Kalau imam tidak memberikan waktu, tetap makmum membaca surat Fatihah bersamaan dengan imam membaca surat. Ya. Jadi makmum membaca surat Fatihah di antara diamnya imam antara amin dengan bacaan surat. Ketika imam dek neteduk tetap membaca, atek temau rukun di dalam sholat. Meskipun dek temau keutamaan istima' terhadap bacaan ayat. Karena lek dalam sembahyang sini dek tekanggut teduk tanpa ada alasan. Dek tekanggut teduk tanpa ada alasan. Misalnya setelah Fatihah, setelah membaca Fatihah teduk. Alasan apa? Karena mendengarkan bacaan Fatihah, bacaan surat imam. Artinya sukut sini diamnya itu masyru', arah alasan syar'inya, yaitu mendengarkan bacaan imam. Liyatamakkana minal istima'i inda qiraatil imam. Kenapa membaca Fatihah pada saat diamnya imam? Untuk memungkinkan mendengarkan bacaan imam. Wala yaqra'ul ma'mum as-surata fil jahriyati illa idza lam yasma' sautal imam. Imam makmum dia perlu baca surat selama masih bisa mendengarkan bacaan imam. Jadi makmum sini tidak perlu baca surat pendek selama masih mendengarkan bacaan imam. Ketika misalnya bacaan imam tidak terdengar karena sebab-sebab tertentu, makmum boleh menjaharkan bacaan surat pendek. Misalnya masjid jami' belik, tiba-tiba mik gangguan, makmum silik mudi tidak sanggup mendengar bacaan imam, bacaan surat pendeknya imam, maka makmum boleh disunnahkan untuk membaca surat pendek. Karena surat pendek di dalam sholat ini termasuk sunnah hay'ah. Wala yazidul imamu ala thalathin fi tasbihatir ruku'i was sujudi. Imam hendaknya tidak menambah tasbih di dalam ruku' dan sujud. Kecuali sholat munfarid. Rombok luwek-luwek tidak masalah. Tapi ketika sholat berjamaah, untuk meringkas dan meringankan sholat, dendek rombok tasbih dalam rukuk dan sujud. Kecuali makmum di sini al-mutajarriduna lid-din,
makmum na sini dengan si memang abid demen ibadah, wah terbiasa, maka boleh luwe baca tasbih. Tapi sebaiknya dendek rombok, karena imam kan dendek kenal selapuk makmum, lebih baik diringkas. Wala yazidu fit tasyahhudil awwali ba'da qawlihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam hendaknya tidak menambah bacaan setelah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini baru dengar kita nih, bahwa imam sini sebenarnya tidak perlu menambah wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi misalnya imam dek neman selesai baca tasyahud awal, makmum wah selesai, kanggo makmum sini menambah bacaan wa ala ali sayyidina. Atau misalnya imam makmum wah terbiasa rombok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka kanggo berombok. Fa inna salata alal ali fihi la tusannu ala sahih, ya. Bahwa selawat kepada keluarga Nabi itu sebenarnya tidak disunnahkan. Fa innahu mabniun ala takhfif, karena didasari niat untuk meringkaskan salat. Amal makmum fayusannu lahu ayyastagila bid-du'ai, sedangkan makmum disunnahkan untuk menambah wa ala ali sayyidina Muhammad. Kapan disunnahkan? Qablal imam, sebelum imam selesai membaca. Jadi ketika imam wah selesai, dendek rombok ya. Wa yaqtasiru fi raq'atainil akhirataini 'alal Fatihah. Imam ketika sembahyang, misalnya sembahyang Isya, rakaat ketiga, rakaat keempat dendek rombok surat si lain, cukup membaca Fatihah. Sedangkan makmum misalnya wah selesai baca Fatihah, lagu imam dek neman selesai baca Fatihah, kanggo berombok dengan surat si lain. Boleh makmum menambah dengan bacaan surat lain. Idza faragha minal Fatihah qabla al-imam, ya, ketika sudah selesai membaca Fatihah sebelum imam. Kenapa? La makna li sukutihi, agar kita terhindar dari diam yang tidak masyru'. Misal imam baca Fatihah, itu baca Fatihah rakaat ketiga. Imam dek neman selesai baca Fatihah, itu wah selesai. Nah, setelah selesai kan teduk itu. Teduk na itu sini ghair masyru', tanpa sebab. Bukan karena mendengar bacaan imam, bukan karena sebab yang lain. Maka untuk menghindari itu disunnahkan membaca surat pendek sambil menunggu imam selesai baca Fatihah. Itu pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Wala yutawwil 'alal qaumi, tidak perlu ditambah dengan surat-surat yang lain. Wala yazidu du'aahu fit tasyahhudil akhir ala qadri tasyahhudihi wa salatihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menambah doa-doa setelah tasyahud akhir, kecuali yang memang sudah biasa kita amalkan. Misalnya yang sering diajarkan di marakit taklimat sini, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma antal a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mun sembahyang lek jamaah marakit baca doa tidak masalah. Untuk sembahyang lek jemaah si lain dendek rombok tasyahud, cukup fil alamina innaka hamidum majid, wah selesai, dendek rombok dengan doa. Tujuannya untuk takhfif, untuk meringankan salat. Wa yanwil imamu inda taslimi assalamu alal qaumi, dan hendaknya imam itu berniat ketika salam itu salam kepada ahlul jamaah, jamaah yang ada di belakang. Ya. Ketika dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kaidahnya itu ketika kita salam ke sebelah kanan, niatnya menjawab salam dari jamaah yang sebelah kiri.
Ketika kita salam ke sebelah kiri, niatnya menjawab jamaah yang ada di sebelah kanan. Begitupun jamaah berniat untuk membalas salam dari imam atau membalas salam dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan yang perlu di dalam salam sini niat khuruj minas sholat, ya, niat untuk keluar dari sholat. Karena niat itu yang membedakan salam ketika sholat dengan salam ketika ceramah. Kan pada salam. Tapi yang membedakan salam ceramah dengan salam sholat, niat khuruj, keluar dari sholat. Wah, selesai sembahyangku Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.